Drone kamikaze Shahed 136 Iran kembali menjadi sorotan setelah digunakan dalam serangan balasan terhadap Amerika Serikat, AS, dan Israel di kawasan Teluk Arab akhir pekan lalu. Setelah terbukti efektif dan relatif murah di medan perang Ukraina, drone tersebut kini dilepaskan ke sejumlah negara Teluk, menimbulkan kerusakan signifikan di tengah eskalasi konflik yang oleh AS dinamai Operasi Epic Fury. Video terverifikasi New York Times pada Sabtu, 28 Februari 2026, menunjukkan Shahed 136 menghantam bangunan di Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, UEA. Rekaman dari Manama, ibu kota Bahrain, memperlihatkan drone berbentuk segitiga itu menabrak sisi gedung apartemen bertingkat tinggi hingga memicu kebakaran, membuat puing-puing berhamburan. Suara dengungan khas mesin drone terdengar jelas sebelum benturan terjadi. Drone ini dirancang sebagai kendaraan udara tak berawak berbiaya rendah, yang dapat berfungsi seperti rudal berpemandu karena terbang menuju target yang telah ditentukan. Pengembangannya dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, cabang militer ideologis yang melindungi sistem pemerintahan Iran. Iran memproduksi Shahed 136 setidaknya sejak 2021 dan pernah menggunakannya di Irak sebelum konflik terbaru. Drone serang satu arah ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan rudal tradisional, terutama dari sisi biaya. Satu unit Shahed 136 dapat diproduksi dengan biaya hanya $35.000 AS, Rp590 juta, dan memiliki jangkauan hingga 2.000 km. Sebaliknya, biaya untuk mencegat satu drone oleh militer Amerika bisa mencapai antara $500.000 AS, Rp8,4 miliar, hingga $4 juta AS, Rp67,4 miliar. Seth Franzman, ahli perang drone, menilai efektivitas Shahed tidak terletak pada kecanggihannya, melainkan pada kombinasi harga murah dan kemampuan diproduksi massal. Menurut dia, meskipun tidak seefektif senjata lain dalam hal presisi atau daya hancur, drone ini kadang mampu menghindari sistem pertahanan udara mahal dan menyebarkan kekacauan. Dalam eskalasi terbaru, Iran meluncurkan serangan ke Israel serta pangkalan AS dan sekutunya di Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi. Dengan menyebarkan serangan di lebih dari 5 medan operasi sekaligus dan mempertahankan lebih dari 2.500 drone per hari, Teheran memaksa lawan-lawannya membagi pertahanan. Setiap pencegat yang digunakan untuk melindungi satu pangkalan tidak dapat dialihkan ke lokasi lain karena jumlahnya terbatas. Kondisi tersebut memaksa perencana militer menyebarkan sumber daya di ribuan kilometer wilayah, sehingga perlindungan di tiap titik menjadi lebih lemah. Data intelijen sumber terbuka dan analisis pertahanan memperkirakan, total armada Shahed di semua varian mencapai antara 80.000 hingga 100.000 unit. Produksi yang masih berjalan sekitar 500 unit per bulan memungkinkan Iran, jika mengerahkan kapasitas penuh, meluncurkan gelombang lebih dari 2.500 drone per hari selama sebulan. Sejumlah pejabat dan analis barat memperingatkan, persediaan pencegat akan kesulitan mengimbangi laju tersebut. Tekanan terhadap stok amunisi sudah terlihat sejak pertempuran pada Juni 2025 yang menguras persediaan secara signifikan. Selama konflik musim panas lalu, Amerika Serikat menembakkan sekitar 150 pencegat HAD dalam 12 hari untuk mempertahankan Israel, setara sekitar seperempat dari total persediaannya. Setiap pencegat HAD bernilai sekitar $15 juta AS, Rp253 miliar, dan memerlukan waktu 3 hingga 8 tahun untuk diproduksi ulang. Saat ini sistem yang sama digunakan di berbagai negara sekaligus karena intensitas serangan Iran terus berlanjut. Keterbatasan tidak hanya terjadi pada pencegat, tetapi juga pada rudal jelajah Tomahawk, TLAM, yang diluncurkan dari laut, serta senjata yang diluncurkan dari pesawat. Situasi ini terjadi setelah AS Israel melancarkan serangan terhadap kepemimpinan serta situs militer Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, penguasa Iran selama 37 tahun. Iran kemudian membalas dengan rudal dan drone ke berbagai negara Timur Tengah yang menampung pasukan AS. Ali Larijani, pejabat senior Iran, menulis di media sosial pada Minggu bahwa Iran tidak menyerang negara-negara Arab. Ia menyatakan sasaran Iran adalah pangkalan yang digunakan oleh pasukan AS di luar kawasan Teluk. Shahed 136 sebelumnya digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur sipil di Ukraina. Rusia memproduksi versi dalam negeri yang dikenal dengan nama Geran di pabrik terpencil timur negara itu, lalu memodifikasinya selama invasi ke Ukraina. Akhir tahun lalu, AS mengumumkan pengerahan drone serang satu arah bernama Lucas, hasil rekayasa balik Shahed oleh perusahaan Arizona, Spectreworks. Komando Pusat AS, CENTCOM, menyatakan, drone tersebut dikerahkan untuk kali pertama dalam kampanye melawan Iran,
tetapi klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Presiden AS Donald Trump baru saja mengatakan bahwa perang dapat berlanjut hingga 4 minggu ke depan. Jika konflik berkepanjangan, persediaan pencegat dan amunisi mahal AS berpotensi menjadi persoalan serius di tengah gelombang serangan drone murah Iran yang terus berlanjut.